Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mencari makna hidup dan ketenangan hati, pernahkah engkau bertanya, mengapa satu surah ini wajib dibaca berulang-ulang setiap hari dalam salatmu? Mengapa Allah memilihnya sebagai pintu dari semua doa dan rahasia dari segala perjalanan ruhani? Karena di dalam Al-Fatihah tersembunyi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Ia bukan hanya bacaan, ia adalah arah. Ia bukan hanya doa, ia adalah kunci yang membuka rahasia langit dan menghubungkan jiwa kita langsung ke takdir ilahi. Jangan lewatkan satu detik pun dari video ini, karena setelah ini kau tidak akan pernah membaca Al-Fatihah dengan cara yang sama lagi. Bab 1, Al-Fatihah sebagai pintu pembuka spiritualitas. Dalam setiap langkah awal perjalanan spiritual, selalu ada momen sakral yang menandai pertemuan jiwa dengan dimensi ilahi. Al-Fatihah hadir bukan sekadar sebagai surat pertama dalam mushaf, melainkan sebagai pintu yang membuka ruang batin terdalam. Ia adalah gema pertama yang menyentuh langit ketika seorang hamba mengangkat tangannya dalam doa, dan juga bisikan pertama yang menggugah jiwa saat mulut mulai membaca kalam suci. Al-Fatihah adalah pembuka takdir. Ia menandai kesadaran bahwa sebelum meminta apapun kepada dunia, manusia harus terlebih dahulu menyapa Tuhannya. Dan dari salam pertama inilah, ruh manusia menjejakkan kaki di ambang gerbang rahasia langit. Al-Fatihah tidak dibuka dengan perintah, tidak pula dengan larangan, tetapi dengan ungkapan penuh kelembutan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sejak awal kita diajak untuk memahami bahwa spiritualitas tidak dibangun dengan ketakutan semata, tetapi dengan rasa percaya, cinta, dan harapan. Ia adalah simpul awal dialog sakral yang menenangkan, bukan mengguncang, yang mengundang, bukan menghardik. Inilah cara Allah memperkenalkan dirinya dalam kitab sucinya. Dan dengan itu kita mulai menyadari, setiap perjalanan yang ingin bernilai tinggi harus dimulai dengan menyebut nama Tuhan, karena hanya dengan itu semua menjadi bermakna. Bayangkan ketika Al-Fatihah diucapkan dalam salat ribuan kali sepanjang hidup, namun setiap kalinya terasa baru, karena yang disentuh bukan sekadar suara, melainkan lapisan-lapisan terdalam dari nurani. Ia adalah satu-satunya surat yang diwajibkan dibaca dalam setiap rakaat, menandakan betapa pentingnya ia sebagai fondasi spiritual harian. Tidak ada ibadah utama tanpa Al-Fatihah, dan itu bukan tanpa alasan. Karena surat ini bukan hanya bacaan, melainkan struktur doa paling sempurna yang merangkum pujian, penghambaan, permohonan, dan harapan dalam satu rangkaian kata yang sangat padu. Ia adalah risalah keabadian yang menghubungkan makhluk dengan penciptanya. Lewat kata, lewat makna, dan lewat rasa yang sulit dijelaskan oleh logika semata. Ketika jiwa mulai terjatuh dan hidup terasa rapuh, seringkali bukan kekuatan luar yang mampu menyelamatkan, tetapi kekuatan dalam yang berasal dari doa-doa seperti Al-Fatihah. Ia menjadi jembatan sunyi yang menghubungkan manusia dengan takdirnya. Kata demi kata, baris demi baris, ia seperti air yang membersihkan kekeruhan dalam hati. Sebuah doa yang merangkul manusia dari segala usia, segala latar, dan segala luka. Tidak peduli sejauh apa seseorang terpuruk, selama masih bisa membaca Al-Fatihah dengan hatinya, maka masih ada jalan pulang menuju cahaya. Surat ini tidak pernah memaksa, ia hanya menawarkan, mari kembalilah, aku menantimu. Dan mungkin disitulah letak keagungannya, karena Al-Fatihah bukan sekadar pembuka mushaf, tapi pembuka jalan hidup. Ia mengajari kita bahwa sebelum memulai hari, sebelum memulai langkah, bahkan sebelum memulai doa-doa lain, satu hal harus didahulukan, menyadari kehadiran Allah dalam segalanya. Ia adalah titik awal dari segala titik. Ia bukan hanya gerbang menuju langit, tetapi juga pintu masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam tentang siapa kita, kepada siapa kita kembali, dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Dalam Al-Fatihah, tak hanya terbuka langit di atas kita, tapi juga langit di dalam diri kita sendiri. Bab 2. Memahami makna Bismillah sebagai awal yang suci. Tidak ada kalimat yang lebih lembut membuka lembaran kehidupan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah lafaz penuh cahaya yang bukan hanya mengawali surat Al-Fatihah,
melainkan seluruh dinamika kehidupan seorang muslim. Dalam 3 kata sederhana itu, tersimpan lautan makna yang dalamnya tak terukur. Menyebut nama Allah saat memulai segala sesuatu bukanlah rutinitas ritual, melainkan bentuk pengakuan terdalam bahwa kita hanyalah makhluk yang rapuh tanpa daya, yang hanya bisa melangkah dengan izinnya. Di balik ucapan itu ada harapan, ada rasa pasrah, dan ada ketulusan bahwa tak ada keberkahan sejati kecuali bila dimulai atas nama Dia yang Maha Pemurah. Kita tidak hanya diminta mengucapkan nama Allah, tapi menyebutnya dengan 2 sifat utamanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 2 nama yang begitu mirip, namun menyimpan nuansa yang berbeda. Ar-Rahman adalah kasih yang luas, yang menyelimuti semesta, yang diberikan tanpa syarat, bahkan kepada mereka yang tidak percaya sekalipun. Ar-Rahim, lebih dalam dan personal, adalah kasih sayang khusus bagi hamba-hambanya yang taat, yang berharap, yang takut, dan yang mencintainya dalam diam. Ketika 2 sifat itu digandengkan, kita seakan-akan diajak masuk ke pelukan Tuhan yang tidak pernah menolak siapapun yang kembali. Bismillah adalah sebuah ikrar diam-diam. Saat ia dilafazkan, ada getaran tak kasat mata yang merambat dari bibir menuju langit. Ini bukan sekadar formula pembuka, tapi kunci spiritual yang membimbing arah niat. Saat seseorang mengucap Bismillah sebelum bekerja, sebelum belajar, sebelum tidur, bahkan sebelum makan, ia sedang memutuskan bahwa tindakannya bukan sekadar rutinitas duniawi, tetapi bagian dari ibadah yang melibatkan Tuhan. Itulah mengapa Bismillah dapat mengubah hal biasa menjadi luar biasa, yang duniawi menjadi ukhrawi, dan yang fana menjadi kekal dalam catatan amal kebaikan. Terkadang kita lupa betapa kalimat ini begitu mudah diucapkan, namun terlalu agung untuk dilupakan. Ia adalah bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan yang tak terlihat, tapi nyata pengaruhnya dalam keseharian. Dalam Bismillah, kita belajar bahwa tak ada satu pun urusan yang kecil di mata Allah. Bahkan hal-hal sederhana seperti berpakaian atau membuka pintu rumah, jika diawali dengan menyebut namanya, bisa menjadi ladang keberkahan. Dan justru disitulah letak keistimewaannya. Ia tidak menunggu momen besar, tetapi hadir dalam setiap detik kecil kehidupan, seakan berkata, "Aku bersamamu," bahkan dalam urusan paling remeh sekalipun. Maka ketika surat Al-Fatihah dibuka dengan Bismillah, itu bukan sekadar awal bacaan. Itu adalah penanda kesucian niat, ketulusan hati, dan kesadaran spiritual. Ia adalah gerakan pertama dari jiwa yang hendak menjangkau langit. Dan sebelum permintaan, sebelum pujian, sebelum penyembahan sekalipun, kita terlebih dahulu diajak untuk memulai dengan namanya. Seolah Allah berkata, "Apapun yang hendak kau mulai, libatkan aku." Maka lihatlah bagaimana semuanya menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih bermakna. Dalam lafaz suci ini ada kunci kehidupan yang tersembunyi. Sebuah awal yang tidak hanya membuka doa, tapi membuka hidup sepenuhnya. Bab 3, segala puji bagi Allah, mengembalikan kesadaran akan siapa pemilik segalanya. Dalam bait berikutnya dari Al-Fatihah, kita temui kalimat agung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebuah pernyataan yang bukan hanya ungkapan syukur, tapi deklarasi universal tentang siapa sesungguhnya pemilik segala puji, segala keberadaan, dan segala hasil dari setiap usaha. Kalimat ini terdengar sederhana, namun saat diucapkan dengan kesadaran penuh, ia mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan hidupnya. Karena memuji Allah artinya mengakui bahwa di balik keberhasilan, di balik kebahagiaan, bahkan di balik musibah sekalipun, ada tangannya yang sedang bekerja, mengatur dan menata segalanya dengan penuh kebijaksanaan. Alhamdulillah bukanlah sekadar ucapan manis setelah nikmat datang. Ia adalah sikap hidup. Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak mengambil alih pujian atas diri sendiri. Saat seseorang mengucapkan Alhamdulillah dari hati, ia sedang meruntuhkan ego yang ingin mengambil kredit atas keberhasilan pribadi. Ia sedang membebaskan dirinya dari beban pencitraan, dari kesombongan tak kasat mata, dan dari ilusi bahwa semua terjadi karena dirinya semata. Dalam Alhamdulillah, kita kembali menjadi hamba yang tahu diri bahwa semua yang baik datangnya dari Dia, dan semua yang buruk pun tidak lepas dari rahmat dan pelajarannya. Makna Rabbil Alamin melengkapi segalanya.
Rob, sang pemelihara, sang pengasuh, bukan hanya bagi manusia tapi bagi seluruh alam semesta. Ia adalah Tuhan yang tidak eksklusif, tidak terbatas hanya untuk kaum beriman, tapi juga bagi yang mengingkari, yang berdosa, bahkan bagi makhluk yang tak berakal. Ia menumbuhkan bunga tanpa memilih taman siapa. Ia menerbitkan matahari di atas atap siapa saja. Maka ketika kita memuji Allah sebagai Rabbul Alamin, kita sedang menyatu dengan semesta, menjadi bagian dari harmoni besar yang dipelihara oleh cintanya yang luas. Sebuah cinta yang tidak lelah memberi meski tak selalu disadari. Namun ada makna lebih halus yang tersembunyi dalam kalimat ini, bahwa pujian yang sejati bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa Allah itu sendiri. Kita memujinya bukan hanya karena diberi, tetapi karena Dia maha layak dipuji. Bahkan jika hidup sedang getir, bahkan saat air mata lebih banyak daripada tawa, bahkan jika doa belum terkabul, alhamdulillah tetap terucap, karena kita tahu bahwa Allah tak pernah menulis kisah hambanya tanpa tujuan. Kalimat ini adalah pondasi keimanan yang kokoh, bahwa syukur bukan datang setelah menerima, tapi hadir karena memahami siapa yang memberi. Dan disinilah letak keindahan spiritualnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan hanya pernyataan liturgis, melainkan pondasi perasaan terdalam seorang hamba. Ia mengajarkan kita untuk selalu kembali ke pusat, ke sumber, ke asal mula segala keberkahan. Kalimat ini menata ulang cara kita melihat segala yang terjadi, tidak lagi sebagai kebetulan atau hasil semata, tapi sebagai bagian dari rencana agung yang diatur oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Maka dengan mengucapkannya dalam setiap rakaat, kita sedang merawat hati agar tidak mudah lupa diri dan agar selalu terhubung dengan akar sejati keberadaan. Bahwa segalanya, benar-benar segalanya, adalah miliknya, berasal darinya, dan akan kembali padanya. Bab 4. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sayap kasih sayang yang melingkupi segalanya. Ketika kita mengulang kembali dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan karena Allah ingin kita menghafalnya, tetapi agar kita menghayatinya. Diulangnya dua nama ini dalam satu surat yang pendek adalah isyarat betapa pentingnya kasih sayang sebagai dasar hubungan antara hamba dan Tuhannya. Allah memperkenalkan dirinya tidak dengan nama yang menakutkan, bukan dengan nama yang menghukum, tetapi dengan kasih yang luas dan kasih yang dalam. Sebelum bicara tentang hukum dan perintah, Allah lebih dulu memperkenalkan pelukannya. Itulah sebabnya mengapa mereka yang benar-benar mengenal Allah takut kepadanya bukan karena murkanya, tetapi karena takut kehilangan cintanya. Ar-Rahman adalah limpahan rahmat yang tidak memilih. Ia seperti hujan yang jatuh pada tanah subur maupun tandus, seperti matahari yang menyinari wajah orang beriman dan juga orang yang durhaka. Sifat ini begitu luas, tak terbatas ruang dan waktu, bahkan mencakup mereka yang menolak keberadaannya. Ini adalah kasih yang memberikan peluang kepada siapa saja untuk mengenalnya. Karena pintunya tidak pernah tertutup, bahkan untuk jiwa yang paling retak sekalipun. Di balik sifat Ar-Rahman, tersimpan harapan bahwa tak ada yang terlalu kotor untuk disucikan, tak ada yang terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Sedangkan Ar-Rahim lebih lembut, lebih dalam, lebih personal. Ini adalah kasih sayang yang bersifat kekal, khusus diperuntukkan bagi hamba-hamba yang mau mendekat dan berpegang pada tali cintanya. Ar-Rahim adalah pelukan yang tak hanya memberi, tapi juga melindungi dan menyembuhkan. Di dalamnya ada kehangatan yang membuat jiwa merasa pulang. Nama ini menggambarkan bagaimana Allah merawat setiap langkah hambanya yang bertobat, yang bersujud dengan air mata, yang memanggilnya di tengah malam yang sunyi. Di balik nama ini tersembunyi sebuah janji bahwa siapapun yang datang dengan hati yang remuk akan dipulihkan dengan lembut oleh tangan kasih-Nya. Ketika dua sifat ini disebut bersama dalam Al-Fatihah, Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa kunci kehidupan bukanlah kekuatan, bukan kecerdasan, bahkan bukan pula kepatuhan semata, tetapi kasih sayang. Allah menciptakan alam semesta dengan cinta, mengatur takdir dengan cinta, dan memperlakukan makhluknya dengan cinta. Dan karena kita diciptakan olehnya, maka sejatinya kita pun diciptakan untuk mencintai, untuk menyayangi,
untuk menjadi pantulan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam versi manusia. Maka siapapun yang kehilangan kasih sayang dalam dirinya, sejatinya ia sedang menjauh dari fitrah ilahiyah yang menghidupkan. Dan dalam kehidupan yang keras ini, dua nama itu adalah pelipur lara yang paling halus. Di tengah kelelahan, pengkhianatan, dan luka yang tak terlihat, dua nama itu mengingatkan kita bahwa masih ada tempat kembali. Bahwa tak peduli seberapa buruk masa lalu, seberapa dalam rasa bersalah, atau seberapa dalam kita terjerumus, jika kita mengetuk pintunya dengan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, maka selalu ada ruang untuk dimaafkan dan untuk dimulai kembali. Karena cintanya tak pernah usang dan rahmatnya tidak pernah mengenal akhir. Bab 5. Maliki Yaumiddin. Dia pemilik hari pembalasan, bukan penghukum buta. Di tengah dunia yang sering membingungkan, tempat di mana keadilan terasa tertunda dan kebenaran kerap dikalahkan oleh kekuatan, hadir satu kalimat dalam Al-Fatihah yang mengembalikan keadilan ke tempatnya, Maliki Yaumiddin. Kalimat ini adalah pengingat bahwa hidup ini bukan panggung bebas tanpa pengawasan. Bahwa di balik semua hiruk pikuk dunia, ada satu hari yang pasti akan datang. Hari di mana topeng jatuh, semua yang disembunyikan terbuka, dan setiap jiwa berdiri sendiri di hadapan Tuhannya. Namun kalimat ini bukan ancaman, melainkan penegasan bahwa keadilan hakiki bukan di tangan manusia, tapi di tangan Sang Pemilik Hari Pembalasan. Malik berarti raja, pemilik mutlak. Ia tidak dipilih, tidak digugat, dan tidak terbatas oleh waktu atau sistem. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Maliki Yaumiddin, ia sedang menenangkan hati hamba-hambanya yang terzalimi. Ia sedang memeluk mereka yang tak mampu membalas luka, tak bisa membela diri, dan hanya bisa menangis dalam sunyi. Allah sedang berkata, sabarlah, aku melihat, aku tahu, dan kelak, semua akan aku balas dengan sempurna. Maka ayat ini bukan saja tentang hari pembalasan, tapi tentang kepastian cinta Allah kepada keadilan. Namun ada keindahan tersembunyi dalam kalimat ini. Yaumiddin, hari pembalasan, bukan hanya tentang pembalasan keburukan, tapi juga hari ditampakkannya seluruh amal kebaikan, sekecil apapun. Bahkan senyuman yang tulus, kata maaf yang berat, air mata yang tertahan karena sabar, semuanya tidak akan sia-sia. Hari itu bukan hanya hari penghakiman, tapi hari penghargaan bagi mereka yang menabur kebaikan dalam diam. Maka siapapun yang merasa usahanya tidak terlihat oleh dunia, cukup mengingat ayat ini, bahwa Tuhan tidak pernah lalai, dan hari perhitungan itu akan datang dengan keadilan yang tidak meleset satu koma pun. Di dunia ini, banyak yang mampu berbuat semena-mena, karena merasa tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi Maliki Yaumiddin adalah tamparan halus bagi kesombongan manusia. Ini adalah pengingat bahwa sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki hari ini, semua akan runtuh pada hari itu. Jabatan akan hilang, gelar akan lenyap, yang tinggal hanya amal dan niat. Kalimat ini menundukkan kita dengan cara yang lembut tapi tegas, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tulus mempersiapkan pertemuan dengan Tuhannya. Dan betapa luar biasanya Allah menyelipkan ayat ini di tengah surat yang diawali dengan cinta. Ia adalah Raja Hari Pembalasan, tapi juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka pembalasan yang ia janjikan bukan didasari oleh murka buta, tapi oleh cinta yang ingin membersihkan, menyeimbangkan, dan menyempurnakan. Dalam Maliki Yaumiddin, kita melihat wajah Allah yang adil, tapi juga penyayang. Ia tidak membalas sekadar karena marah, tapi karena mencintai keadilan. Dan dari sanalah kita sebagai hamba belajar menyeimbangkan hidup, antara harapan dan rasa takut, antara usaha dan pasrah, antara dunia yang fana dan hari yang kekal. Bab 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puncak kehambaan dan kesadaran akan ketergantungan mutlak. Dalam ayat ini, Al-Fatihah mencapai puncak kesadaran spiritual. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Inilah inti dari segala ibadah, simpul dari semua pengabdian.
Ayat ini bukan sekadar pernyataan, tapi ikrar. Bukan hanya lisan, tapi sumpah jiwa. Di dalamnya terkandung pengakuan total bahwa seluruh hidup, setiap detik, setiap nafas, setiap langkah, hanya bermakna jika diarahkan kepadanya. Ini bukan ayat yang dipanjatkan oleh jiwa yang sedang sombong, tapi oleh jiwa yang sadar bahwa tanpanya, ia bukan siapa-siapa. Perhatikan bagaimana urutan kata disusun. Pertama, hanya kepadamu kami menyembah. Baru kemudian, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa penghambaan adalah fondasi, bahwa kita tak pantas meminta pertolongan sebelum kita menegaskan siapa yang benar-benar layak disembah. Banyak manusia yang hidup meminta, tapi lupa untuk tunduk. Mereka menuntut jalan keluar tanpa menyembahkan hati. Tapi ayat ini mengajarkan, sebelum kau minta, sembahlah lebih dulu. Karena dengan menyembah kita menundukkan ego, dan saat ego tunduk, barulah kita benar-benar layak dibantu. Iyyaka na'budu, bentuk jamak bukan tunggal. Ini bukan sekadar doa pribadi, melainkan pengakuan kolektif. Sebuah ikrar bersama bahwa dalam keberagaman manusia, dalam jutaan lidah dan warna kulit, ada satu ikatan yang menyatukan, penyembahan kepada Tuhan yang satu. Maka setiap kali kita membaca ayat ini dalam salat, kita tidak hanya sedang mewakili diri sendiri, tapi menjadi bagian dari arus besar jiwa-jiwa yang menyatu dalam penghambaan. Kita menjadi satu tubuh spiritual, satu barisan ruhani yang memuja dengan cara berbeda tapi menuju satu Tuhan yang sama. Dan ketika kita berkata, wa iyyaka nasta'in, kita sedang melepaskan kendali palsu yang sering kita genggam terlalu erat. Kita mengakui dengan jujur bahwa sekuat apapun usaha, secanggih apapun rencana, tanpa pertolongan Allah, semuanya tak bernilai. Ini adalah penyerahan, bukan karena lemah, tetapi karena tahu batas. Kita tak meminta karena kita tak bisa, kita meminta karena kita sadar bahwa hanya Dia yang Maha Kuasa dan Maha Tahu apa yang terbaik. Maka dalam kalimat ini, lahirlah rasa aman yang dalam, bahwa tak peduli seberapa kacau hidup ini tampak di luar, selama kita bersandar pada Dia yang tak pernah goyah, kita selalu punya tempat pulang. Inilah inti perjalanan spiritual seorang hamba, pengakuan akan kebesaran Tuhan dan kerendahan diri. Ayat ini adalah simpul dari semua ajaran Islam, menyembah dengan penuh cinta, meminta dengan penuh rendah hati. Inilah jembatan antara langit dan bumi, antara yang fana dan yang kekal. Di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat keseimbangan yang sempurna, antara usaha dan tawakal, antara tunduk dan bergerak, antara pengakuan dan penyerahan. Dan selama ayat ini terus hidup dalam dada kita, kita tak pernah benar-benar sendirian. Bab 7, Ihdinas Siratal Mustaqim, memohon jalan lurus, bukan sekadar jalan nyaman. Ihdinas Siratal Mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi mengandung permohonan yang paling fundamental dalam hidup manusia. Ini bukan hanya tentang arah, tetapi tentang makna, tentang keberanian untuk memilih jalan yang tidak selalu mudah, tapi benar. Kita memohon bukan agar hidup jadi tanpa ujian, tetapi agar hati kita kuat untuk tetap teguh di jalan yang ditunjukkan Allah. Meskipun kadang sunyi, terjal, bahkan membuat kita bertanya-tanya. Karena yang lurus bukan selalu yang ramai, dan yang benar tidak selalu populer. Kita mengucapkan ayat ini berkali-kali setiap hari, seolah Allah ingin kita sadar. Hidup ini bukan tentang sampai cepat, tapi sampai pada tujuan yang benar. Siratal Mustaqim bukan jalan siapapun, bukan jalan yang dibentuk oleh keinginan pribadi, bukan jalan yang dirancang oleh ego, bukan jalan yang digariskan oleh dunia yang mencintai kemudahan. Ini adalah jalan yang telah Allah tetapkan, yang menghubungkan hati manusia langsung kepadanya. Maka saat kita mengucapkannya, kita sedang memohon agar tidak tersesat oleh gemerlap yang palsu, atau dibutakan oleh jalan pintas yang terlihat indah, tapi menjauhkan dari kebenaran. Menariknya, Allah tidak memerintahkan kita hanya menempuh, tapi terlebih dahulu memohon. Artinya, hidayah bukan hasil logika semata, bukan pula karena banyaknya ilmu atau panjangnya pengalaman. Ia adalah cahaya yang ditanamkan Allah dalam hati orang yang Dia kehendaki.
Maka kalimat ihdina adalah bentuk kerendahan hati. Ia adalah pengakuan bahwa tanpa petunjuk darinya, kita bisa saja tersesat dalam keyakinan kita sendiri, merasa benar padahal sudah jauh dari yang Dia ridai. Ini adalah doa agar kita diselamatkan, bukan hanya dari kesalahan, tapi dari keangkuhan yang merasa tidak butuh bimbingan. Dan lebih halus lagi, kita tidak berkata, tunjukkan aku, tapi tunjukkan kami. Ini adalah doa yang bersifat sosial. Ia mencerminkan kepedulian terhadap umat, keluarga, sahabat, bahkan orang yang belum kita kenal. Dalam ayat ini kita tidak egois dalam mencari keselamatan. Kita memohon agar semua berjalan dalam satu arah, menuju Allah. Maka ayat ini juga mendidik kita untuk peduli, bahwa berjalan sendiri dalam kebenaran tidak cukup. Kita juga perlu menuntun, menolong, dan mengajak sesama agar tidak tertinggal. Karena yang benar bukan hanya siapa yang sampai, tetapi juga siapa yang mengajak orang lain ikut sampai bersama. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim bukan permintaan sekali jadi, tapi permintaan yang harus diperbarui setiap saat. Karena kehidupan selalu bergerak, godaan selalu berubah rupa. Jalan lurus pun bisa tampak membingungkan ketika hati sedang lelah. Maka kita mohon setiap hari dalam setiap salat agar Allah menjaga pandangan kita tetap pada tujuan, langkah kita tetap di atas pijakan yang benar, dan hati kita tetap lembut untuk menerima bimbingannya. Sebab sesungguhnya jalan lurus itu bukan sekadar arah, tetapi cara hidup yang sepenuhnya terarah kepadanya. Bab 8. Syiratal lazina an'amta alaihim. Menapak jejak para penerima nikmat ilahi. Syiratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Setelah kita memohon agar ditunjukkan jalan lurus, Allah mengajarkan kita untuk mengaitkan permohonan itu dengan realita yang sudah ada. Bahwa ada manusia-manusia pilihan yang telah lebih dulu menapaki jalan tersebut. Mereka adalah para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat ini menyadarkan kita bahwa jalan menuju Allah bukan jalan kosong. Sudah ada jejak langkah suci di atasnya. Dan kita diminta bukan sekadar berjalan, tapi juga mengikuti tapak-tapak mereka yang telah sampai. Penting untuk disadari, kita tidak diminta sekadar mengikuti jalan yang baik, tetapi mengikuti orang-orang yang diberi nikmat. Artinya, kebenaran dalam Islam tidak hanya teoritis, tapi konkret dan historis. Allah tidak menyuruh kita menebak arah, tapi menunjuk figur. Maka ketika kita membaca ayat ini, kita sedang menundukkan ego kita, meletakkan keinginan pribadi kita di belakang hikmah orang-orang pilihan. Kita diajarkan untuk meneladani, bukan hanya membaca biografi mereka, tapi meresapi ruh di balik perjuangan mereka. Menjadi bagian dari rantai panjang manusia-manusia yang hidup bukan demi dunia, tapi demi pengabdian. Namun nikmat yang disebut di sini bukan sembarang nikmat. Ini bukan nikmat harta, kekuasaan, atau kemewahan dunia. Ini adalah nikmat petunjuk, nikmat tauhid, nikmat cinta kepada kebenaran walau harus membayar mahal. Mereka yang mendapat nikmat itu adalah mereka yang diuji, dijatuhkan, dikhianati, bahkan dipenjara atau dibunuh, tapi tidak berpaling. Maka saat kita meminta agar ditempatkan di jalan mereka, kita sejatinya sedang bersiap untuk diuji seperti mereka. Ini bukan permintaan yang ringan. Ini adalah kesiapan hati untuk berjalan, meski harus merangkak, demi menyusul orang-orang yang Allah cintai. Dan lebih dari itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh teladan, butuh figur nyata yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan perjuangannya. Kita perlu menyadari bahwa kebenaran tidak selalu terasa nyaman, tapi selalu meninggalkan cahaya. Maka kita belajar mengenal siapa saja yang telah diberi nikmat oleh Allah. Bukan dengan mengira-ngira, tapi dengan ilmu. Kita gali kisah para nabi, kita renungi kehidupan orang-orang saleh, dan kita bercermin sejauh mana hidup kita sudah mendekati arah mereka. Atau justru menyimpang dengan membungkus dunia dengan nama agama. Pada akhirnya, syiratal lazina an'amta alaihim adalah permohonan agar Allah menjadikan kita bagian dari barisan yang dicintainya.
barisan yang langkahnya ringan karena yakin, yang lisannya basah oleh kejujuran, dan yang hatinya tak pernah lelah menoleh ke arah langit. Kita tak hanya ingin tahu jalan yang benar, tapi juga ingin berada dalam komunitas ruhani yang hidupnya adalah bukti bahwa jalan itu bisa ditempuh. Maka setiap kali ayat ini terucap, kita seakan berjanji bahwa kita tak ingin sekadar hidup. Kita ingin hidup seperti mereka yang benar-benar hidup di sisi Tuhan. Bab 9, Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin, permohonan perlindungan dari dua kesesatan. Setelah meminta ditunjukkan jalan orang-orang yang diberi nikmat, kita pun diajarkan untuk memohon agar tidak menjadi seperti mereka yang dimurkai dan mereka yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat ini seperti pagar terakhir dari doa yang agung. Ia menjaga agar jalan yang kita tempuh tidak tergelincir. Karena bukan hanya satu jalan yang terbentang di hadapan manusia. Ada jalan yang tampak benar, tapi membawa kepada murka. Ada pula jalan yang penuh semangat, tapi tersesat dari kebenaran. Maka kita tidak hanya berdoa untuk mendapat petunjuk, tapi juga perlindungan. Karena sesat bisa terjadi bahkan saat niat kita baik. Siapakah al-maghdub alaihim? Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tapi menolaknya. Mereka yang hatinya keras, bukan karena kebodohan, tapi karena kesombongan. Mereka tahu apa yang Allah perintahkan, tapi memilih yang lain. Inilah bentuk kesesatan yang berakar dari ego. Mereka diselimuti pengetahuan, tapi menutupinya dengan ambisi, kedengkian, dan kepentingan pribadi. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi terkadang kita juga tergelincir menjadi bagian dari mereka. Ketika ilmu hanya menjadi kebanggaan, bukan jalan penghambaan. Ketika kebenaran disesuaikan dengan keinginan, bukan sebaliknya. Lalu siapa ad-dallin? Mereka adalah orang-orang yang tersesat bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Mereka berjalan tapi tak tahu arah. Mereka mencari tapi tak punya peta. Dalam ketulusan yang tanpa tuntunan, mereka mudah terjebak dalam kekeliruan. Ini adalah kesesatan yang lahir dari kebodohan yang tak terjembatani oleh ilmu. Dan betapa banyak manusia hari ini yang berjalan dalam semangat tapi kehilangan petunjuk. Mereka ikhlas tapi tak berdasar. Mereka rela berkorban tapi tidak mengerti kepada siapa sesungguhnya mereka mendekat. Maka kita memohon agar diselamatkan dari kesesatan seperti ini. Kesesatan yang sunyi tapi menghancurkan. Kedua bentuk kesesatan ini, murka karena tahu lalu menolak, dan sesat karena tidak tahu, mengajarkan satu hal penting, bahwa petunjuk bukan hanya soal tahu atau tidak tahu, tapi tentang tunduk kepada kebenaran dan rendah hati untuk terus belajar. Maka ketika kita memohon agar tidak menjadi seperti mereka, kita sedang mendidik hati kita sendiri untuk tetap lembut, untuk tidak merasa cukup dengan ilmu, dan tidak merasa aman hanya dengan niat. Kita sedang diajak untuk terus mengevaluasi diri. Apakah hari ini kita berjalan di atas kebenaran, atau hanya berjalan di atas keyakinan tanpa dasar? Dengan ayat ini, Al-Fatihah ditutup bukan dengan janji dunia, tapi dengan permohonan agar akhir hidup kita tidak disimpangkan dari cahaya petunjuk. Karena perjalanan spiritual bukan hanya tentang memulai, tapi bagaimana kita menyelesaikannya. Dan musuh terbesar bukan hanya di luar diri, tapi dalam bisikan hati, dalam rasa paling halus yang sering membenarkan keinginan pribadi sebagai kebenaran. Maka kita akhiri doa ini dengan hati yang sadar, rendah, dan jujur, bahwa tanpa penjagaan dari Allah, bahkan yang tampak lurus pun bisa menyesatkan. Dan hanya dengan bimbingannya kita bisa selamat, lahir dan batin. Bab 10, Al-Fatihah sebagai gerbang takdir dan janji kesetiaan jiwa. Al-Fatihah bukan sekadar permulaan surah, ia adalah permulaan seluruh percakapan antara langit dan bumi. Di dalamnya terangkum seluruh esensi hidup, mengenal Tuhan, menyadari posisi kita sebagai hamba, meminta petunjuk, menolak kesesatan, dan memohon agar tak tergelincir oleh ilusi dunia. Inilah surah yang Allah tempatkan di awal mushaf, namun maknanya tak pernah berakhir. Setiap kali ia dibaca, bukan hanya suara yang bergerak, tapi ruh yang terangkat. Ia adalah deklarasi total bahwa
Hidup ini bukan tentang keinginan manusia, tetapi tentang mengikuti jalan yang telah Allah tetapkan untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendaknya. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah dengan kesadaran penuh, maka ia sejatinya sedang memperbarui perjanjiannya dengan Allah. Bukan hanya saat salat, tapi dalam setiap helaan nafas kehidupan. Ia menjadi titik tolak yang mengarahkan semua aspek hidup, pekerjaan, keluarga, perjuangan, bahkan rasa sakit. Surah ini mengingatkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari jalan yang kita minta sendiri. Jalan lurus yang disertai nikmat, ujian, petunjuk, dan penjagaan. Maka Al-Fatihah tidak hanya dibaca oleh mulut, ia ditanam dalam hati, dihidupkan dalam tindakan, diteguhkan dalam pengorbanan. Dan betapa agungnya posisi Al-Fatihah dalam kehidupan Muslim. Ia adalah satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam setiap rakaat salat. Allah mewajibkannya bukan karena Dia membutuhkan pujian kita, tapi karena kitalah yang sangat membutuhkan arah. Tanpa Al-Fatihah, salat menjadi kosong. Tanpa isinya, ibadah menjadi hampa. Maka setiap takbir adalah pembuka perjalanan menuju Allah, dan setiap bacaan Al-Fatihah adalah langkah kita menyusuri jalan spiritual itu, menengadah, merunduk, lalu berserah. Ia bukan hanya syariat, tapi juga obat. Bukan hanya perintah, tapi juga pelukan dari langit bagi jiwa-jiwa yang sedang letih mencari makna. Surah ini pun mengajarkan bahwa takdir bukan sesuatu yang diterima secara pasif. Ia dibentuk dari permohonan kita, dari jalan yang kita pilih, dari kesadaran yang kita jaga. Dengan membaca Al-Fatihah, kita sedang mengetuk pintu langit. Kita sedang berkata, "Ya Allah, tuntunlah aku agar hidup ini tidak tersesat, agar langkahku terjaga, agar hatiku tidak keras, agar akhir hidupku dipenuhi cahaya." Maka tak heran, surah ini menjadi bacaan pertama saat seseorang memulai salat, dan sering menjadi ayat terakhir yang dibisikkan di telinga seseorang menjelang akhir hayat. Ia adalah awal dan akhir, gerbang dan penutup, doa yang tak lekang oleh waktu. Akhirnya Al-Fatihah adalah napas ruhani umat manusia. Dalam 7 ayatnya, seluruh dinamika kehidupan tersimpan. Ia adalah jalan bagi jiwa yang rindu, bagi hati yang haus petunjuk, dan bagi insan yang ingin berjalan tanpa kehilangan arah. Jika dibaca dengan hati, ia menghidupkan. Jika direnungi, ia menenangkan. Jika diamalkan, ia menyelamatkan. Maka setiap kali engkau membuka mulut untuk membacanya, sadarilah, engkau sedang berdiri di gerbang rahasia langit. Dan dalam gerbang itu, Allah menunggu untuk mendengar, membimbing, dan memelukmu dalam takdir yang telah Dia pilihkan. Maka bacalah dan hiduplah dalam cahayanya. Dan kini, setelah kita menyusuri makna demi makna dalam setiap ayat Al-Fatihah, kita tahu ini bukan sekadar surah pembuka. Ia adalah cahaya yang membimbing arah, peneguh hati yang goyah, dan pelindung bagi jiwa yang haus kebenaran. Jangan biarkan Al-Fatihah hanya lewat di lisan. Biarkan ia hidup dalam sikapmu, dalam keputusanmu, dan dalam cara engkau berjalan menuju Allah. Karena setiap kali engkau membacanya, kau sedang mengetuk pintu langit dan Allah sedang menjawab dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jalan lurus selalu menjadi milikmu hingga akhir hayat dalam cahaya petunjuknya.